Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Selamat siang, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saudara merasakan hadirat Tuhan? Amin. Saya merasakan dari awal ibadah saudara, naikkan pujian, saya begitu merasakan hadirat Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita. Amin saudara. Hadirat Tuhan ada bukan tergantung siapa pemusiknya, siapa worship leadernya. Hadirat Tuhan saudara bahwa alami, rasakan ketika saudara respon. Saya berdoa supaya yang hadir semua di ruangan ini adalah orang-orang yang respon tentang hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan yang akan terus melawat, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di muka bumi ini, ketahuilah bahwa pergumulan demi pergumulan itu pasti ada. Bahkan di antara kita ada konflik saudaraku, ada perbedaan, oleh karena perbedaan ada konflik, sehingga karena ada konflik ada akar pahit, ada kepahitan, ada luka batin, ada kekecewaan sehingga numpuk di sini, di hati. Makanya dibilang begini, sakitnya tuh di sini, bukan hanya di sini, semua sakit. Karena apa saudara? Nyimpan kepahitan, nyimpan akar pahit, nyimpan kekecewaan. Oleh karena apa? Ada perbedaan. Bangsa ini hari-hari kemarin saudara saksikan begitu banyak kejadian ya kan, demo di mana-mana. Salah satunya penyebabnya karena apa? Luka hati yang belum pulih. Betul ya betul. Sehingga apa saudara, dari kelompok ini memunculkan rencana begini, dari kelompok ini memunculkan rencana begitu. Akhirnya pas muncullah kemarin itu saudaraku di bangsa kita. Nah kita ambil skup kecil ke kehidupan kita saudaraku. Saya percaya di sini datang berbagai suku, kaum dan bahasa, betul enggak? Ada Tionghoa, ada suku Batak, ada Manado, ada Ambon saudara. Macam-macam suku ada. Bahkan suami istri menikah pun bisa menikah dengan berbeda suku, berbeda karakter, berbeda adat istiadat. Nah perbedaan itu membuat kita kadang-kadang konflik. Akibat konflik saudaraku, muncul namanya kekecewaan, muncul namanya akar pahit, muncul namanya itu luka batin gitu saudaraku. Ya, saudara seringkali kita konflik juga dengan diri kita sendiri, betul gak betul? Kita konflik, kita tidak terima, kenapa saya kok semeter saudaraku, semeter 60, 65. Kenapa kok saya pendek, kok Morgan tinggi banget gitu ya. Saya nggak nerima diri saya konflik dengan diri saya. Kenapa kok badan saya kecil, yang besar banget gitu ya. Atau mungkin begini, oh itu gemuk banget, ini kok slim banget. Kok saya gemuk, kok dia kok bisa kurus, gimana caranya. Tidak terima dengan diri sendiri, konflik, kecewa dengan apa yang Tuhan berikan. Kenapa kok rambut saya keriting, dia lurus. Padahal saya pinginnya lurus, dia keriting gitu ya kan. Suka gitu saudara. Tidak menerima apa yang menjadi pemberian Tuhan atas kehidupan kita. Muncul akar pahit. Manusia sering berperang dengan hati dan pikirnya sendiri. Paulus mengakui hal itu saudaraku. Dalam Roma 17 ayat 19 dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Paulus berkata. Ini menunjukkan adanya peperangan batin antara daging dan roh saudara dan saya. Kita kecewa. Kenapa saya lahir di Indonesia yang demo terus? Ya ekonominya kok nilai rupiahnya rendah, kok nggak di Amerika yang kaya gitu ya. Tidak terima, konflik dengan diri sendiri. Saya berdoa setelah firman ini saudara selesai nanti kita juga membereskan hidup kita. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Amin saudara. Yang kedua, konflik dengan orang-orang yang terdekat. Siapa yang terdekat di keluarga kita? Siapa? Suami istri, betul nggak? Anak-anak ya yang tinggal di villa mertua indah, mungkin ada mertua, menantu gitu ya. Orang-orang yang terdekat suka konflik, berbeda pendapat. Bahkan masakan dimasaknya tempe, saya sukanya tahu gitu ya. Dimasak tahu, saya sukanya ikan, berbeda. Karakter yang berbeda, adat istiadat berbeda, membuat ada konflik di keluarga. Suami istri kecewa dengan istrinya, dengan suaminya. Ada anak-anak kecewa dengan orang tua, tidak menjadi contoh. Ayah tidak menjadi contoh buat anak-anak, sehingga anak-anak kepahitan dengan orang tua. Salah satu teman saya gembala ada di Hong Kong saudaraku. Dulu teman-teman pelayanan di Jakarta, kita sama-sama di Prophetic. Nah saya dapat kabar anaknya itu kayak kesurupan gitu, sampai kalau di Hong Kong tuh dibawa ke rumah sakit, sudah masuk ke kategori sakit jiwa gitu ya, dirawat saudaraku. Singkat demi singkat cerita diselidiki, ternyata dia kecewa sama papanya yang pernah selingkuh beberapa tahun yang lalu, sudah hamba Tuhan.
selingkuh. Dia tahu betul dengan siapa dia selingkuh, bapaknya ini, dia kecewa. Akibat kekecewaannya dalam anak ini, saudaraku, membuat dia seolah-olah hilang, matanya kosong. Dilihat seperti dikirim fotonya kepada saya, matanya kosong, saudaraku. Luka batin. Ada konflik di sini. Nah, puji Tuhan, kemarin saya tanya teman saya, gimana teman kita yang ada di Hong Kong? Sudah mulai membaik. Ada rekonsiliasi dengan antara papa dan anak ini. Dia perempuan, saudara. Udah mengajak teens lah, udah mengajak remaja. Itu lama dirawat di rumah sakit. Kalau di Indonesia di Grogol lah ya, rumah sakit jiwa gitu ya. Sakit jiwa, saudara. Karena apa? Bapaknya tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Kecewa. Akibat kekecewaan ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Saya berdoa di tempat ini tidak ada seperti itu. Katakan amin. Katakan amin. Konflik dengan orang yang terdekat, konflik dengan mertua, konflik dengan menantu, betul enggak? Kadang-kadang punya menantu gitu atau punya mertua, mulutnya seperti, maaf ya, knalpot baja gitu ya. Semua diocehin, dikerjakan ini salah, dikerjakan itu salah, semua mendominasi. Kadang-kadang begitu kan, kalau ada mertua di rumah, ya kan begitu. Saya berdoa di sini juga tidak ada ya, itu di sana ya kan. Jadi ada konflik. Ini perlu dibereskan, saudaraku, supaya setiap kita, saudara dan saya, mengalami janji-janji Tuhan. Katakan amin. Konflik sering terjadi di lingkup paling dekat karena kita paling banyak berinteraksi, ya kan? Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, perbedaan keinginan dan ego memicu perselisihan yang ada di keluarga sehingga ada kekecewaan. Yang ketiga, saudara, konflik bisa terjadi di komunitas saudara, betul nggak? Mungkin di kul atau dimanapun, di pekerjaan, bahkan jemaat di tempat ini, ya mungkin rebutan parkir gitu kan di depan. Oh, saya udah masuk duluan tadi, kok dia nyelip sih? Padahal sama-sama jemaat, kecewa. Ya kan, di jalan disalib gitu ya, oh tahu mobilnya, awas lo ya gitu kan ya. Konflik terjadi di komunitas, itu sering terjadi, saudara. Ada konflik, ada perbedaan pendapat di situ ya. Dikatakan begini, perbedaan kepentingan dalam masyarakat menimbulkan pertentangan. Nah ini seringkali membuat luka batin, luka hati. Dalam 1 Korintus ayat 1, ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya hendaklah kamu erat, bersatu, titik-titik dan sebagainya. Ya, jemaat pun bisa mengalami konflik jika tidak menjaga kesatuan. Saya berdoa, jemaat GB Sport Center ibadah kedua tetap menjaga persatuan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab ketika ada kesatuan, di situ berkat Allah ditumpahkan melimpah ruah. Ketika bersatu hati kita memuji menyembah seperti yang tadi, ada kemuliaan, ada kabut di sini, saudara, melawat kita. Tuhan menumpahkan berkatnya, surga terbuka. Karena apa? Ada kesatuan. Yang keempat, konflik dengan sistem organisasi negara. Ini yang saya bahas tadi. Tidak setuju, ya kan? Saya bukan orang yang memilih yang sekarang. Gak apa-apa, saudara ya, terbuka kan, keterbukaan awal ketahuan. Enggak. Ya, enggak apa-apa, itu perbedaan. Tapi setiap saya mendukung, saya tetap doakan beliau, doakan wakilnya. Ya, kan boleh dong ya kan, berpendapat ya kan, gitu kan. Tapi saya dukung, tetap kita bersatu hati, berdoa untuk negara ini, walaupun beliau tidak pilihan saya. Saya doakan, kita kan hamba Tuhan, kita percaya bahwa Roma 13, siapapun itu di negara ini, itu berasalnya daripada Tuhan. Walaupun memang bagian dari bukan saya yang itu kan ya. Tapi tetap saya dukung, saudara. Terkadang iman kita berbenturan dengan aturan dunia. Betul. Kisah Rasul 5 ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Memang betul. Konflik bisa muncul ketika hukum manusia bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Ini yang sedang terjadi atas bangsa kita dan dunia ini hari-hari ini, saudaraku. Sehingga muncul apa? Yang terjadi kemarin itulah ya. Bahkan di luar negeri pun kalau kita lihat di berita, saudaraku, sudah mulai banyak konflik ya. Demo di mana-mana. Ini yang sering juga kita tidak sadari yang terakhir ini. Konflik dengan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak dijawab. Sudahlah, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lah. Sudah gak ada kul-kulan, sudah gak ibadah-ibadah rayaan. Ditelepon Pak Lauren gitu, datang dong Bu, Pak, Bu, Sis, Bro, ke gereja. Enggak Pak Lauren, saya gak mau.
kecewa saya sama Tuhan. Saya sudah berdoa 5 tahun, saya ingin punya anak tapi tidak diberikan, kecewa. Saya berdoa untuk pekerjaan saya dipulihkan tapi Tuhan tidak menjawab. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa, mari kita belajar betul bahwa kita menyelaraskan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya cepat-cepat, tapi Tuhan maunya tunggu, kayaknya kapasitas kamu belum nyampe. Mari kita perlebar kapasitas kita supaya waktu kita berdoa, Tuhan mendengar dan tidak ada konflik. Nah, untuk itu saudaraku, mari jaga hati kita ya, supaya tidak ada konflik ya. Manusia bisa bergumul dengan rencana Tuhan, bahkan kecewa ya. Di dalam Ayub 10 ayat 18 berkata, "Mengapa engkau membawa keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sehingga tidak seorang pun melihat aku." Ini ketika Ayub mengalami kekecewaan oleh saudara-saudaranya, teman-teman sepelayanannya. Ayub bergumul hebat dengan penderitaan, tetapi akhirnya imannya dimurnikan. Jadi konflik adalah bagian perjalanan hidup. Tapi firman Tuhan mengajarkan cara menghadapinya dengan damai sejahtera daripada Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ini Bapak Ibu Saudara, 5 poin tadi tentunya ada bagian kita. Ada bagian Tuhan, betul. Seringkali janji Tuhan itu ada tapi tidak dikenapi. Karena apa? Ini belum dibereskan. Memang banyak hal saudara, konflik-konflik dalam hidup kita. Tapi hari ini cukup 5 saja. Nanti kalau panjangkan khotbahnya enggak pada poinnya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang suka judul khotbah, judul sharing firman hari ini, judulnya adalah kuasa pengampunan membawa berkat dan pemulihan. Perkatakan bersama-sama, kuasa pemulihan membawa berkat dan pemulihan. Haleluya, haleluya. Dalam Matius 18 ayat 21 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, "Bukan." Pada seru kan? Seringkali kalau baca Alkitab itu agak dramatis sedikit saudara. Bukan gitu kan? "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa? Banyak. Gak usah hitung. Saya simpulkan banyak. Artinya saudara, memberikan pengampunan ketika kita mengalami kekecewaan, konflik di antara hidup kita dengan orang lain, dengan tadi yang saya bacakan 5 poin tadi, kita harus memberikan pengampunan tanpa batas. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini adalah dialog antara Yesus dengan Petrus. Ya, dikatakan ada kemudian, berarti ada sesuatu itu ada. Sebelum itu tuh kalau saudara baca nanti di rumah ayat-ayatnya perikopnya adalah khotbah Yesus. Muncullah Petrus berkata, ini saudara. Kenapa ini muncul? Karena Tuhan atau mungkin waktu itu tahulah keadaan manusia bahwa ke depan tidak semakin baik. Saling menyakiti, saling mengecewakan, sehingga muncullah firman ini. Dikatakan begini, kalau ada kekecewaan, ada akar pahit, ada luka, dikatakan kita harus memberikan pengampunan tanpa batas. Ya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Waktu kita membaca firman ini gampang kan? Gampang gak? Gampang. Melakukannya gampang apa gampang? Susah-susah gampang. Nah ini susah Pak. Suami menyakiti, suami saya selingkuh Pak. Susah, gak bisa, saya gak ngampunin dia. Padahal Alkitab berkata sampai 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Tapi dia mengecewakan saya Pak. Dia selingkuh Pak. Bahkan sudah punya anak Pak. Enggak ada urusan. Alkitab berkata ampuni. Amin. Istrimu selingkuh. Mengecewakan hidupmu sebagai suami. Sakit Pak Pendeta. Sakitnya tuh di sini. Wah, pokoknya semua sakit gitu ya. Gak ada urusan. Alkitab berkata ampuni. Mengampuni, mengampuni,
lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saya pernah renungkan satu kali saat teduh di rumah ketika membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Seandainya Tuhan tidak mengasihi dan mengampuni kita, Saudara, celaka 12 hidup kita, betul-betul. Tiap hari itu kan salah kan? Salah berkata-kata, salah berpikir, salah berucap, salah bertindak, banyak salah. Oleh sebab itu kalau sebelum tidur, Saudara, minta ampun, Tuhan ampuni. Hari ini banyak salah Tuhan, aku marah sama karyawanku, aku marah sama pembantuku, aku marah sama suamiku, sama istriku, sama anak-anakku yang nakal gitu ya, kira-kira begitulah. Minta ampun. Amin. Dalam Kolose 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri, nah ini penting Saudara, untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada dia, kepada kita, kepada kami. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa menjadi pendahuluan firman Tuhan siang hari ini? Banyak orang hidup dalam kepahitan karena sulit mengampuni. Ya, yang kedua, tanpa sadar kebencian menjadi beban yang menghalangi berkat Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita bereskan sementara firman ini, Saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan di hati saudara, sekiranya mungkin udah puluhan tahun yang lalu ada kekecewaan, hari ini itu dibereskan. Atau mungkin tahun yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau minggu yang lalu, atau mungkin tadi pagi. Saudara mungkin mau ke gereja, ribut dengan istri, bisa jadi. Saudara bisa, ya. Suaminya udah di jalan, masih pakai lipstik gitu ya. Istrinya di kamar, diklaksonin, ada kepahitan, ada kecewa. Bereskan saudaraku ya. Dikatakan firman Tuhan menegaskan bahwa pengampunan bukan hanya memerintah. Nah, perhatikan baik. Firman Tuhan menegaskan bahwa firman Tuhan bukan hanya memerintah, tetapi juga jalan menuju pemulihan dan berkat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apa yang menjadi poin utama saudaraku? Ada 3 poin, gak usah lama-lama. Saya percaya nanti saudara udah mulai lapar nih. Setengah 1 bisanya tuh Kampung Tengah tuh udah mulai ngirim ngirim permohonan. Gue lapar, cepat dong, gue lapar gitu ya. Ya ada permohonan dari Kampung Tengah supaya cepat-cepat khotbahnya dan kita makan sama-sama di tempat masing-masing. Haleluya. Poin utama saudaraku yang pertama adalah mengampuni, membebaskan hati kita. Ya, dikatakan mengampuni bukan perintah. Berarti mengampuni bukan berarti melupakan, ya, tetapi melepaskan belenggu kepahitan. Dalam Markus 11 ayat 5 berkata, doa kita tidak terhalang bila kita mengampuni. Ternyata saudaraku, penghalang doa kita dijawab oleh Tuhan karena apa? Ada yang belum beres di sini. Oleh sebab itu, kalau saudara mau dengar doa saudara jawab Tuhan, mari bereskan siang hari sekiranya ada yang tidak beres. Kalau sudah beres, puji Tuhan, alhamdulillah. Itu saudaraku, ternyata bisa menghalangi doa-doa kita. Hati yang bebas dari dendam dipenuhi damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, penting kita menjaga hati kita. Sebab apa saudaraku? Dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Kalau di sini beres, di sini beres. Di sini beres, perbuatan maksudnya. Tapi kalau di sini beres, di sini tidak beres, perbuatan tangan ini pun tidak beres. Pekerjaannya salah terus. Pernah nggak di kantor nih bekerja bikin laporan salah terus, ngitung salah, kok ini salah mulu. Pernah nggak kayak gitu? Karena apa? Ini nggak beres. Tapi ketika ini beres, berseri-seri ada kemuliaan Tuhan, perbuatan tangan kita, langkah kita, ini akan beres, saudara. Amin. Ya, karena apa? Dimulai dari sini.
terpancar kehidupan. Hati yang bebas dari dendam dipenuhi damai sejahtera daripada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya ini bukan latar belakang keluarga yang baik-baik saja. Kemarin juga saya di UMAS, tapi sharing firman ini hari Rabu yang lalu, saya saksikan sedikit. Dan memang firman Tuhannya nggak lengkap waktu di UMAS karena terburu-buru dengan waktu. Tapi kalau hari ini lengkap gitu ya. Saya lahir, saudaraku, beberapa bulan mama papa saya cerai. Mama saya kembali menggadis, ya istilahnya begitu. Papa saya juga jadi bujang. Saya tinggal di rumah nenek saya, opung. Saya dibesarkan, walau bagaimanapun baiknya nenek opung kita, saudaraku, tetap lebih enak tinggal sama mama papa kita, betul gak? Sebaik apapun keluarga kita sudah merawat kita, ya. Ketika SD, tante saya datang dari Jakarta, dia sudah menikah, saya dibawa ke Jakarta dari kecil, dari kelas 2, kelas 3 SD lah. Dibawa ke Jakarta. Intinya Bapak Saudara, saya besar di Jakarta, saya dididik oleh tante saya yang baik juga, dan sekarang sudah almarhum, ya umurnya nggak panjang. Tapi saya banyak dibina, banyak dididik oleh beliau sehingga jadilah seperti saat ini ada di depan saudara. Nah di tengah-tengah itu saya kecewa dan sangat kecewa sama mama saya, apalagi papa saya. Kenapa? Mereka berbuat tidak bertanggung jawab. Betul ya? Tidak merawat saya, ya. Bahkan mereka menikah lagi gitu, menikah dengan si A, menikah dengan si B gitu ya. Saya kecewa. Nah, saya tumbuh dalam kekecewaan dan luka batin. Bukan luka bakar ya, luka batin. Akhirnya apa saudaraku, tumbuh dengan kekecewaan, tumbuh dengan tidak tidak dengan kasih sayang orang tua, dewasa, bekerja. Apa yang saya perbuat dahulu selalu gagal. Ketika gereja GBI Gatsu waktu itu ada program HMC, Healing Movement Camp. Saya masih ingat di GBI Puri di Jakarta Barat sana. Itu ada 4 sesi. Semua sesi di seminar atau HMC itu, Healing Movement Camp itu, semua untuk saya. Saya merasa demikian. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di tempat saya dipulihkan, saya dilawat oleh Tuhan, apa yang menjadi kepahitan selama ini, hari itu juga dibereskan dan saya terbuka. Oleh karena saya terbuka, Tuhan bekerja dan pemberesan terjadi. Oleh sebab itu, pulang dari HMC itu, karena HMC itu katakan nanti kamu pulang, dari sini kalian pulang, telepon kepada orang-orang yang mengecewakan atau mungkin kecewa ya. Kalian kecewa terhadap mereka. Saya telepon papa saya. Mama saya juga saya telepon, saya cerita. Nah, waktu itu kan telepon enggak, sekarang masih pakai telepon Nokia yang jadul itu tuh. Ya, yang tipe anjing mati gitu kan. Telepon. Singkat ceritanya saya cerita, saya hari ini begini, saya kecewa, saya cerita. Nah, saudaraku, walaupun jarak jauh di Medan, mereka juga ngalamin hadirat Tuhan, nangis. Kami di telepon tuh nangis-nangisan, ampuni, maafkan, ya udah. Selepas singkat cerita Bapak Ibu Saudara, semenjak hari itu, kehidupan saya itu berubah total. Pelayanan semakin lama makin diangkat. Sampai hari ini kami ada, dasarnya dari situ. Saya pernah berpikir, kalau waktu itu saya tidak melakukan itu, mungkin hari ini tidak ada di sini saudara. Ada di Terminal Senen, nongkrong, mungkin. Atau Tanjung Priuk, bisa. Tapi karena hari itu saya dilawat Tuhan, saya melepaskan, memberikan pengampunan kepada orang tua yang saya anggap mengecewakan saya karena tidak mendidik saya dari kecil, membuang saya di rumah keluarga gitu, saya kecewa. Tapi ketika itu beres saudaraku, saya mengalami janji-janji Tuhan. Memang tidak langsung tumpah begitu karena pasti lihat Tuhan kapasitas. Step by step Tuhan angkat saudaraku. Sehingga puji Tuhan hari ini ada di tempat ini. Melayani, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kau rasa-rasanya kau mana janjimu Tuhan. Aku berdoa, aku berseru kepadamu tentang pokok doa A, B, C, D. Tapi mana satu pun belum Tuhan jawab. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam kehidupan saudara yang belum dibereskan. Kalau sekiranya itu ada hari ini Roh Kudus bekerja melawat hatimu, ayo mulai ambil tindakan. Kalau orangnya di sini, hampiri dia. Ampuni saya. Amin. Ya. Poin kedua.
Mengampuni membuka pintu berkat. Mau diberkati? Mau keluargamu diberkati? Mau pekerjaan bisnismu diberkati? Usahamu diberkati? Ini penting Bapak Ibu Saudara, penting. Mengampuni membuka pintu berkat. Yang pertama, ketidakmampuan mengampuni membuat kita sendiri terikat. Wah, kecewa. Ayub 42 ayat 10 berkata, ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan dan memberkati 2 kali lipat. Mau diberkati 2 kali lipat dari hari-hari kemarin? Mau saudara? Ayo bereskan ini. Roh Kudus berbicara di hati saya. Di antara Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sedang kecewa hari-hari ini. Kecewa terhadap seseorang, mungkin itu suamimu, istrimu, atau keluargamu. Atau mungkin orang tuamu yang tidak peduli dengan engkau. Engkau kecewa. Ayo, ini waktunya waktu yang tepat saudaraku. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami setiap janji-janji Tuhan. Katakan amin. Berkat Tuhan mengalir ketika kita mau berdamai dan mengampuni. Ini bukan perintah, bukan pilihan, tapi ini firman Tuhan berkata. Kita adalah orang-orang yang terus mau melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari ambil tindakan, ambil langkah. Jangan tunggu besok aja Pak, atau minggu depan. Jangan, siapa tahu nih saudaraku. Kan gak ada yang tahu umur seseorang. Ntar malam dipanggil Tuhan gitu. Bukan nyumpahin, tapi ya kita kan gak tahu. Kita adalah seperti dalam antrian yang panjang. Jadi ketika ada kesempatan, jangan tunda-tunda, lakukan. Ada suami istri datang ke tempat kami di Sentul saudara. Sebelum mereka masuk dalam ruang doa, mereka minta konseling. Kenapa Pak? Iya Pak, dia nangis-nangis. 2 minggu lalu mama saya meninggal. Terus kenapa? Iya, kami belum sempat membereskan sesuatu. Memang kenapa? Saya kecewa sama mama saya. Nah, udah kelar, udah gak ada. Terus gimana? Ya kan? Oleh sebab itu saudara, selama masih ada waktu, masih hidup orangnya, datangin, ambil keputusan, selesaikan. Katakan amin. Ya, berkat Tuhan mengalir ketika kita mau berdamai dan mengampuni satu dengan yang lain. Ada amin saudara. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengampuni membawa pemulihan di setiap aspek kehidupan kita, saudara dan saya. Pemulihan hubungan dengan sesama, dengan Tuhan itu penting. Ya, tadi saya katakan 5 poin tadi dari awal, konflik-konflik di area-area mana saudara ada, ayo bereskan hari ini. Pemulihan hubungan dengan sesama, dengan Tuhan itu penting. Ya, yang berikutnya, luka batin dipulihkan ketika kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Mungkin engkau diperlakukan tidak adil di dalam keluargamu, dalam hidupmu. Mari serahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menolong. Jangan pakai kekuatan, jangan pakai ini. Tapi berserah, Tuhan aku diperlakukan tidak adil. Ku lakukan yang benar kok tapi dibuat salah gitu ya. Suami memperlakukan yang benar tapi istri curiga terus, dianggap salah terus. Demikian juga sebaliknya, istri berlaku benar tapi suami berkata salah terus. Apa yang dilakukan salah? Ayo di tengah-tengah itu jangan pakai kekuatan. Ketika kita pakai kekuatan, ujung-ujungnya apa? Udah cerai aja dah, itu kekuatan. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, yang muncul nanti apa saudaraku? Tuhan tuh menaruh kasih kepada hati suami. Tuhan tuh menaruh kasih kepada hati istri. Tuhan tuh menaruh kasih kepada hati anak-anak. Sehingga ketika Tuhan hadir di keluarga itu, konflik boleh ada, persoalan boleh ada di antara satu dan yang lain. Tapi ketika Tuhan hadir, damai sejahtera Allah turun, maka semuanya akan sejahtera. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu serahkan kepada Tuhan saudara. Dalam Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan adalah hakku, kata firman Tuhan. Bukan hakmu dan bukan hakku. Tapi biarkan Tuhan yang berperkara dengan orang-orang yang menyakiti kita. Amin saudara. Ya, jangan berkata gini, ketika dia sakit, tunggu ya kesempatan yang baik. Ku balas lo, tunggu, nanti ku temuin di jalan. Jangan. Biarkan Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Mengampuni melahirkan kesembuhan rohani, jiwa, bahkan jasmani. Roh kita dipulihkan, jiwa kita disembuhkan. Amin saudara. Beberapa banyak yang kami layani saudaraku, kita doakan ketika mereka membereskan sesuatu. Sakit kanker juga bisa sembuh ternyata. Bisa. Ya, bisa. Sakit
tulang rematik gitu ya. Bisa juga ternyata karena akar pahit bisa jadi asam urat, bisa. Tapi ketika dia membereskan hatinya, ada memberikan pengampunan atau mengampuni, itu sembuh. Mau sembuh? Mau sembuh? Ini dia nih. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah. Amin. Ini nih, bentar. Ini asam urat. Ini asam urat. Amin. Ya, sakit tulang, sakit Pak, sakit. Jalan susah. Ayo cek hatimu, ada apa? Gampang saudara. Betul gak? Keringkan tulang, sakit. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengampuni melahirkan kesembuhan rohani, jiwa, bahkan jasmani kita. Haleluya. Berikutnya, aplikasinya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, periksa hati kita. Apakah masih ada kepahitan atau dendam kepada seseorang? Yang kedua, doakan orang yang menyakiti kita. Ya, ayatnya dalam Matius 5 ayat 44. Yang berikutnya, belajar mengampuni tanpa batas. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Seperti Kristus mengampuni kita juga tanpa batas. Ketika Tuhan mengampuni kita pakai batas saudara, kelar. Wah, kelar hidup kita saudara. Tapi kita belajar seperti apa yang dilakukan Kristus kepada hidupmu dan hidupku. Mari kita lakukan kepada orang-orang mungkin bersalah kepada kita. Belajar mengampuni tanpa batas seperti Kristus mengampuni kita tanpa batas. Kesimpulannya, kuasa pengampunan itu nyata, melepaskan hati, membuka berkat dan membawa pemulihan. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita di kayu salib. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari angkat tangan sama-sama katakan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita saudara di kayu salib. Darahnya tercurah. Saat kita mengampuni, kita sedang melangkah dalam kasih, damai, berkat, dan pemulihan daripada Tuhan. Saudaraku, memberikan pengampunan, mengingat boleh, tapi itu merupakan spion. Di sini kan banyak bawa mobil ya. Mobil itu kalau nggak ada spion, nabrak. Mau belok, nabrak bisa. Jadi kita perlu ada spion. Oh iya, di masa lalu saya salah di sini. Itu spion. Jadi peringatan bagi kita. Tapi tidak boleh menguasai. Yang salah tuh menguasai. Kekecewaan di masa lalu menguasai hati kita. Itu yang membuat kita sengsara. Tapi kalau mau jadi pembelajaran, jadi spion saudaraku, itu baik. Ada ingat, oh iya, dulu salah di sini nih. Sekarang enggak di situ lagi gitu ya. Jadi penting saudara, ya. Jadi ada perbedaan ternyata memaafkan dan mengampuni. Ternyata enggak sama saudara. Kan kadang-kadang kata salah. Saya salah sama Bung Edwin. Bung, maafkan saya ya. Itu cuma sekedar. Sering kali gitu enggak? Maafkan saya Mi. Maafkan saya Pi. Maafkan saya Ci. Sering kali gitu kan. Tapi yang benar, dasar firman Tuhan adalah mengampuni. Memaafkan atau forgive secara manusia. Ya, dikatakan lebih ke tindakan emosional semata-mata atau pikiran pribadi. Ini memaafkan. Saudara perhatikan baik-baik. Biasanya sebatas kata, oke, aku maafkan kamu. Tapi bisa saja hati masih menyimpan luka, sakit hati atau kenangan pahit sampai lama sehingga muncullah sakit penyakit. Berikutnya, memaafkan seringkali dilakukan di permukaan, hanya pikiran.
sekedar maafkan saya ya, maafkan saya. Maafkan saya Pak, Bu, maafkan saya. Bos, maafkan saya. Cuman sekedar. Tapi luka batin itu masih disimpan. Uang disimpan bagus. Luka batin, kekecewaan, jangan disimpan. Buang sampah itu. Katakan amin. Yes. Uang saudara simpan baik-banyak, bagus. Ada bunganya, ada profitnya. Tapi kekecewaan, luka batin tidak bisa mengampuni. Wah, gak ada untungnya saudara. Yang ada rugi besar. Memunculkan banyak penyakit di dalam tubuh kita. Bisa saja kita memaafkan karena keadaan menuntut, betul nggak? Wah ampuni dong, ya kan kamu hamba Tuhan. Katanya udah ikut cool, masa gini aja kamu nggak bisa memaafkan? Gitu kan ya, dipaksa, tidak didasarkan dari hati yang dalam. Itu memaafkan. Bukan karena benar-benar sudah dipulihkan. Saya ikut HMC, dipulihkan. Saya ampuni papa mama saya. Karena apa? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan di HMC waktu itu memulihkan keadaan saya. Sehingga saya mampu memberikan pengampunan terhadap orang atau papa mama saya yang menyakiti hati saya, yang tidak peduli dengan hidup saya dari masa kecil. Nah yang kedua, ini mengampuni saudara. Perhatikan baik. Mengampuni atau forgiveness secara rohani lebih dalam dari sekedar memaafkan. Perhatikan ini. Mengampuni berarti melepaskan orang itu dari hutang kesalahannya terhadap kita. Tidak lagi menuntut balas atau menyimpan dendam. Tapi memberikan lepas gitu ya. Dasarnya bukan hanya perasaan tetapi keputusan, kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka tadi kita baca dalam firman Tuhan kan, mengampuni ya. Dengan berapa kali? 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Ya. Mengampuni itu membebaskan kita dari ikatan kepahitan. Sebab itu ambil keputusan saudara. Dalam Alkitab, Yesus berkata kita harus mengampuni yang tadi saya bahas ini. Artinya tanpa batas. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Memaafkan seperti menutup luka oleh perban. Pernah luka kan? Atau luka di kaki gitu jatuh di perban. Ya kan? Ditutup dengan perban. Itu bisa saja ketika perbannya lepas. Itu sakit kembali. Lukanya muncul. Itu memaafkan ilustrasinya. Tapi mengampuni seperti benar-benar menyembuhkan luka sampai tidak ada bekas lagi. Itu mengampuni. Oleh sebab itu hari ini saudaraku bukan hanya sekedar memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tapi ambil selangkah lagi ke depan kita harus mengampuni. Katakan amin. Penutup. Wah puji Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan tetapi melepaskan hati dari belenggu luka yang dalam saudaraku. Ya, yang kedua, pengampunan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan. Bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Banyak untungnya, tadi saya bilang yang sakit sembuh, kita diberkati, kita berdoa Tuhan dengar, karena apa? Tidak ada penghalang lagi. Ya, ada keuntungan, ada berkat sendiri waktu kita melangkah di dalam memberikan pengampunan. Yang ketiga, saat kita mengampuni, kita sedang membuka pintu berkat dan menutup pintu kutuk, yaitu pintu kepahitan terhadap hidup, bahkan keluarga kita. Katakan amin. Yang keempat, mengampuni bukan tanda kelemahan. Waduh, cemen lo. Ya kan, cemen. Enggak. Justru kalau kita bisa mengampuni, kita adalah orang-orang yang kuat. Katakan amin. Karena apa? Dasarnya kasih. Dasarnya Tuhan ada di sini sehingga kita mampu memberikan pengampunan. Ya kan? Melahirkan bukti kekuatan hati yang sejati. Wah, dahsyat. Yang kelima, pengampunan adalah bahasa kasih yang dipahami oleh setiap jiwa yang terluka. Yang keenam, dengan mengampuni kita membiarkan Tuhan yang menyembuhkan, bukan luka yang memimpin kehidupan kita. Wah, dahsyat saudara. Dahsyat banget ini. 7. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Sebab itu, lepaskan dan biarkan kasih bekerja atas kehidupan kita. Yang terakhir, pengampunan membawa damai di hati meski mungkin tidak mengubah orang lain. Tapi yang berubah ini. Jangan saudara nanti gini ketika mengampuni suami gitu ya, berharap suami berubah. Biar aja dia begitu, tapi saudara beres. Atau orang lain ya di sekitar saudara yang mengacaukan saudara. Biar aja, yang penting hidup kita ini beres. Ketika nanti Tuhan panggil, surga yang kekal tempat kediaman kita. Karena saudara ini selesai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir,
Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya nggak tahu apa yang ada di hati saudara siang hari ini. Tapi saya berdoa tadi awal tadi firman Tuhan disampaikan. Kalau Roh Kudus bekerja, ada sekiranya yang harus diselesaikan. Selesaikan siang hari ini. Kalau engkau datang dengan anak-anak, dengan suami istri, mari nanti berikan dengan tahan. Kalau mungkin sekiranya Tuhan ingatkan ada sesuatu yang salah, katakan begini kepada suami atau istrimu atau anak-anakmu. Ampuni ya saya, ampuni saya, ampuni saya Mi, ampuni saya Pi, ampuni saya ya nak. Kalau datang dengan mertua, ampuni saya ya Bu, Mami gitu ya. Selesaikan saudara. Supaya apa? Sebentar lagi tahun ini akan berlalu. Tinggal beberapa bulan lagi akan selesaikan tahun ini saudara. Supaya apa yang menjadi janji Tuhan atas gereja, atas hidup saudara dan saya, itu tergenapi. Amin. Ayo angkat tangan sama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni, mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Oh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saya rindu siang hari ini kalau ada datang dengan keluarga, suami istri boleh berpelukan saudara. Mungkin datang dengan anak-anak, yuk berikan dengan tangan satu dengan yang lain. Nanti kalau Tuhan ingatkan sesuatu di hati saudara, datangi dia. Katakan begini, ampuni saya. Bukan memaafkan, ampuni. Dari hati yang terdalam, bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi saudara merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Ayo lepaskan, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Sebab Tuhan Yesus sudah melakukan itu terlebih dahulu atas hidup saudara dan saya. Mari kita lakukan dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Sekiranya di antara pengerja juga ada ganjalan gitu ya. Ayo kita selesaikan siang hari ini. Supaya berkat Tuhan melimpah atas ibadah yang kedua ini. Mengampuni. Ayo berikan dengan tangan keluarga, lepas keluarga. Suami istri boleh langkur istrinya, anak-anaknya. Mengampuni, mengampuni. Kasih-Mu sedang mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu sedang mengalir melawat setiap kami. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saudara lihat kiri kanan, lihat keluargamu, katakan, ampuni saya. Ayo katakan. Ada istri, ada anak di samping, katakan ampuni saya Mia. Banyak salah gitu ya. Ampuni saya. Ayo saudara jangan malu-malu, jaim-jaim. Ampuni saya. Amin. Saya percaya saudara kita akan diberkati Tuhan, amin. Karena apa? Siang hari ini sudah kelar, beres. Peringatan, firman Tuhan disampaikan nih. Nanti pulang dari sini saudara, jangan kaget kalau diuji. Jangan kaget, jangan kaget. Tiba-tiba ada yang mengacaukan, jangan kaget. Langsung ingat firman, oh iya, tadi khotbahnya mengampuni. Praktek langsung, betul gak? Siap diuji? Siap? Kan harus melakukan firman Tuhan. Melakukan itu harus diuji, ada ujiannya. Harus menang. Amin saudaraku.
Tuhan, terima kasih buat hari ini firman-Mu. Terima kasih Kau bekerja, kasih mengajar tempat ini, melawat setiap kami sehingga kami mampu memberikan pengampunan. Bukan sekadar memaafkan, tapi kami melangkah satu langkah, yaitu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami, kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.